Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusni dan Khalifiani, NPM 23080810029. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan individu dalam pembelajaran. Perbedaan individu dalam pendidikan menjelaskan perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan siswa dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dalam satu kelas. Setiap orang, apakah ia memiliki seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada di dalam satu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang perseorangan atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perseorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan, ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Definisinya sendiri, yaitu perbedaan individu merujuk pada variasi dalam karakteristik, kemampuan, dan perilaku yang dimiliki oleh setiap orang, yang mencakup kemampuan kognitif, meliputi kemampuan untuk memahami, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah. Siswa dapat memiliki kemampuan yang bervariasi dalam logika, analisis, dan pemecahan masalah. Gaya belajar setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam belajar. Beberapa siswa mungkin belajar lebih baik dengan pendekatan visual atau melihat, auditory atau mendengar, atau kinestetik melalui praktik secara langsung. Motivasi bisa berbeda antara satu individu dengan yang lain. Beberapa siswa mungkin terdorong oleh keinginan untuk mencapai prestasi, sementara yang lain lebih termotivasi oleh minat pribadi atau dorongan eksternal. Minat dan bakat siswa seringkali memiliki minat dan bakat yang beragam. Misalnya, seorang siswa mungkin memiliki bakat di bidang musik, sedangkan yang lain lebih unggul dalam matematika atau sains. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gaya bahasa itu sendiri. Gaya bahasa atau learner style merupakan cara seseorang dalam menyerap informasi atau pembelajaran, mengatur dan mengelola informasi tersebut untuk memecahkan masalah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada kepribadian peserta didik masing-masing. Gaya bahasa tersebut terdapat tiga. Baik, yang pertama itu ada gaya belajar visual atau visual learns, lebih memfokuskan pada penglihatan. Gaya belajar visual mengakses pandangan visual yang dihasilkan maupun diingat. Dalam gaya belajar tipe ini, potret, warna maupun hubungan ruang, serta gambar atau sketsa yang lebih menonjol. Yang kedua, itu ada gaya belajar auditory yang memfokuskan pada indera pendengaran dan melihat sesuatu. Ciri khas gaya belajar tipe ini benar-benar menggunakan indera pendengaran sebagai alat esensial untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, anak didik harus mendengar, baru selanjutnya dapat memahami atau mengingat informasi yang diperoleh tersebut. Yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik, mensyaratkan personal untuk menyentuh atau menjamak sesuatu yang menyampaikan informasi atau data tertentu untuk diingat peserta didik. Anak kinestetik belajar melalui bergerak, melakukan, ataupun menyentuh. Anak tipe ini susah duduk, tenang, atau diam karena hasrat mereka untuk bereksplorasi dan beraktivitas begitu kuat. Implikasinya dalam perbedaan individu yaitu siswa dengan tipe visual lebih banyak menyerap atau menangkap informasi indera penglihatan atau mata. Hal yang dapat dilakukan yaitu memposisikan tempat duduk di bangku paling depan agar mereka dapat melihat langsung tulisan atau yang digambar atau yang diterangkan guru di papan tulis. Dengan memperbanyak diagram, peta, konsep, flowchart dalam menjelaskan bahan atau materi. Siswa dengan tipe auditory lebih banyak menyerap atau menangkap informasi lewat indera pendengaran. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memaksimalkan penggunaan audio seperti musik, radio, dan sebagainya. Saat belajar, biarkan mereka membaca dengan menyaring
dan suara keras. Selanjutnya, sering buat atau melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Untuk siswa yang memiliki tipe kinestetik sendiri, lebih banyak memperoleh atau menyerap informasi melalui gerak fisik. Hal yang dapat dilakukan yaitu belajar melalui praktek secara langsung atau melakukan pertunjukan, membuat figura atau model dengan berbagai contoh, kegiatan praktikum di laboratorium. Faktor yang memengaruhi perbedaan individu yaitu terdapat faktor genetik, lingkungan, dan budaya. Warisan genetik yang dapat mempengaruhi kecerdasan dan kemampuan kognitif. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor genetik berkontribusi pada perbedaan dalam kemampuan belajar. Lingkungan di mana siswa tumbuh dan belajar, termasuk latar belakang keluarga dan kondisi ekonomi, dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Untuk budaya sendiri, yaitu nilai dan norma yang dianut dalam konteks budaya seseorang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan berinteraksi dengan pendidikan. Misalnya, berbagai budaya lebih menekankan kolaborasi, sementara yang lain lebih menghargai kompetisi. Karakter individu. Setiap individu memiliki ciri atau sifat karakteristik bawaan dengan karakteristik yang yang memperoleh dengan pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, yang menyangkut faktor biologis, sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Nature merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada saat tingkat perkembangan. Contohnya, bayi yang lahir merupakan hasil dari dua garis keluarga, yaitu garis keturunan dari ayah dan garis keturunan dari ibu. Strategi pembelajaran yang bisa dilakukan yaitu pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat belajar melalui pengalaman praktis dan kolaborasi yang memungkinkan mereka mengeksplorasi minat mereka sendiri. Bisa juga penggunaan teknologi. Alat digital seperti aplikasi pembelajaran dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar masing-masing siswa dengan memberikan akses lebih luas terhadap sumber daya pendidikan. Selanjutnya ada differentiation instruction. Ini melibatkan penyesuaian materi, metode, dan penilaian berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Contohnya, pendidik dapat memberikan tugas yang berbeda untuk siswa dengan kemampuan yang berbeda. Kesimpulannya adalah manusia atau individu adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Perbedaan individual secara umum adalah hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologis antara orang-orang serta berbagai persamaannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cok jebul tak jeda. Susah. Ora iki gentes iki. Wis, sil. Akhirnya rekaman.